Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video terbaru channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa pertama kita akan membahas video sebelumnya, di mana pada saat itu kami membahas sosok pahlawan bernama Kiai Haji Agus Salim yang merupakan salah satu sosok yang berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi yang belum melihatnya dan penasaran dengan kisah hidup sang pahlawan, dapat dilihat di playlist kami ya. Dan untuk video terbaru kali ini, kami akan kembali membahas salah satu momen bersejarah yang baru-baru terjadi. Apakah momen tersebut? Seperti yang sudah dapat dilihat di judul thumbnail kami kali ini, kami akan membahas fakta menarik dari penobatan Raja Charles III yang diselenggarakan pada 6 Mei 2023 lalu. Bagi yang penasaran dengan fakta menarik di balik penobatan tersebut, langsung saja yuk disimak video terbaru kami. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami, untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Pada Sabtu 6 Mei 2023 lalu, Raja Charles III resmi naik tahta menjadi pemimpin kerajaan Inggris melalui sebuah upacara penobatan yang berlangsung di Westminster Abbey. Dihadiri oleh lebih dari 2.000 tamu terhormat yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Peristiwa penobatan ini merupakan momen yang sungguh bersejarah. Terlebih, peristiwa ini cukup langka dan bahkan sering disebut sebagai peristiwa sekali dalam seumur hidup, sehingga tidak heran jika seluruh mata dunia tertuju kepada acara seremonial ini. Di balik segala kemegahan upacara penobatan Raja Charles III, terdapat sejumlah hal menarik yang mudah terlewatkan jika Anda tidak benar-benar memperhatikannya. Berikut ini beberapa fakta menarik seputar penobatan Raja Charles yang mungkin belum Anda ketahui. Dilansir dari situs resmi Kerajaan Inggris, Charles Philip Arthur George lahir di Istana Buckingham pada 14 November tahun 1948. Ia memiliki 3 saudara kandung, 2 putra, 2 anak tiri, 5 cucu, dan 5 cucu tiri. Charles menjadi pewaris kerajaan saat berusia 3 tahun pada tahun 1952 ketika Ratu Elizabeth II naik tahta. Mantan Pangeran Wales itu aktif bertugas sebagai angkatan laut. 2 hari pasca kematian Elizabeth II, Charles sudah dinyatakan sebagai raja melalui upacara aksesi pada 10 September 2022. Dikutip dari Metro UK, aksesi merupakan pengangkatan pewaris tahta setelah pendahulunya turun tahta atau meninggal yang dilakukan sesuai ketentuan monarki. Prosesi aksesi dilakukan 2 hari setelah kematian Elizabeth II sehingga syarat akan situasi berkabung. Sebaliknya, penobatan dilakukan dengan memasangkan mahkota ke kepala Charles. Kegiatan ini lebih terasa sebagai perayaan atas posisi yang ia tempati. Penobatan Raja Charles III merupakan penobatan pertama yang berlangsung dalam kerajaan Inggris setelah 70 tahun. Penobatan kerajaan terakhir kali dilakukan pada tahun 1953 untuk meresmikan Ratu Elizabeth II sebagai pemimpin monarki Inggris. Ratu Elizabeth II kemudian memimpin Inggris beserta negara pesemakmuran lainnya selama 70 tahun hingga ajal menjemput dan posisinya diambil alih oleh putra sulungnya, Raja Charles III yang sekarang berkuasa. Menariknya lagi, mendiang Ratu Elizabeth yang memimpin selama 70 tahun lamanya dikenal sebagai pemimpin dengan masa pemerintahan terlama dalam sejarah kerajaan Inggris. Raja Charles III menaiki tahta kerajaan Inggris sebagai pewaris mendiang ibunya Ratu Elizabeth II yang tutup usia di umurnya yang 96 tahun pada 2022 lalu.
Setelah melalui upacara penobatan Raja Inggris, Raja Charles III yang saat ini berusia 74 tahun pun kini resmi menjadi raja tertua yang pernah dinobatkan dalam sejarah kerajaan Inggris. Rekor raja tertua sebelumnya dipegang oleh Raja William IV yang naik tahta pada tahun 1830 di usia 64 tahun. Raja Charles III mengenakan mahkota Saint Edward yang dibuat pada tahun 1661 silam. Mahkota Saint Edward merupakan mahkota yang diperuntukkan memahkotai para raja dan ratu Inggris saat acara penobatan selama lebih dari 300 tahun. Mahkota Saint Edward juga merupakan salah satu peninggalan suci kerajaan Inggris. Mahkota Saint Edward memiliki berat sekitar 4 pon dan 12 ons atau sekitar 2,2 kg dan terbuat dari emas murni. Terakhir kali mahkota Saint Edward dikenakan oleh mendiang Ratu Elizabeth pada saat pengukuhan dirinya menjadi Ratu Inggris tahun 1953 silam. Seperti ibunya, Ratu Elizabeth II dan pemimpin-pemimpin kerajaan Inggris yang pernah berkuasa, Charles III dimahkotai dan diresmikan sebagai raja sembari duduk di atas kursi yang disebut sebagai St. Edward's Chair. Meskipun terlihat seperti kursi kayu kuno biasa, kursi ini menyimpan cerita sejarah Inggris dari ratusan tahun lalu. Dibuat pada tahun 1300, kursi ini pertama kali digunakan dalam penobatan Raja Edward III pada tahun 1308 dan sejak itu menjadi bagian penting dari upacara penobatan setiap pemimpin kerajaan Inggris. Kursi yang berusia 700 tahun ini bahkan masih bisa berdiri kokoh meskipun sempat mengalami kerusakan akibat Perang Dunia. Dengan pelantikan Charles III sebagai raja, Permaisuri Camilla turut resmi diakui sebagai ratu. Setelah meninggalnya Elizabeth II, Camilla sebagai istri dari Charles III dipanggil dengan gelar permaisuri atau Queen Consort untuk membedakannya dengan sang ratu. Akan tetapi, menjelang hari upacara penobatan, Charles III dikabarkan mengeluarkan surat perintah kerajaan yang menitahkan gelar Camilla dari permaisuri menjadi ratu. Pemberlakuan perintah tersebut segera efektif mulai dari penobatannya dan kini dokumen kerajaan tidak lagi menuliskan nama Camilla sebagai Camilla the Queen Consort, melainkan Queen Camilla. Ada yang berbeda di penobatan Raja Charles III beberapa waktu yang lalu. Jika pada penobatan ratu terdahulu terdapat 3 adipati, yakni Duke of Edinburgh, Gloucester, dan Kent yang memberi penghormatan dan sumpah di singgasana, maka kali ini upacara tersebut sepertinya lebih disederhanakan dengan hanya menjadikan sang ahli waris, yakni Pangeran William dari Wales, yang memberikan penghormatan dan sumpah setia pada raja. Diketahui juga bahwasannya Pangeran William saat ini berada di urutan pertama garis suksesi yang kemudian diikuti ketiga putra-putrinya, yakni Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis. Lantas, bagaimana dengan Pangeran Henry atau yang dikenal sebagai Pangeran Harry yang juga merupakan anak bungsu sang raja? Dikarenakan dirinya telah mundur dari tugas kerajaan, maka sudah dipastikan bahwa dirinya tidak memiliki peranan penting dalam prosesi penobatan dan jalannya kebijakan kerajaan, walau dirinya tentu saja masih bisa mempertahankan peringkat suksesi tahta yang saat ini dirinya berada di urutan kelima. Kemudian diikuti kedua putra-putrinya, yakni Pangeran Archie dan Putri Lilibet. Spekulasi mengenai mahkota apa yang akan dikenakan oleh anggota kerajaan sudah ramai diperbincangkan sejak beberapa hari sebelum penobatan. Namun, kurang dari beberapa hari santer terdengar bahwa anggota kerajaan wanita tidak akan mengenakan tiara namun diganti dengan karangan bunga atau topi. Dan voila, ternyata itu bukanlah gosip semata.
Menurut beberapa sumber, sang raja baru ingin memodernisasi kerajaan. Namun, ada pula sumber yang mengatakan bahwa sang raja ingin dirinya dan sang ratu baru menjadi perhatian utama. Namun, bagaimanapun juga, kemunculan keluarga Wallace tetap mencuri perhatian di acara penobatan Raja Charles III beberapa waktu lalu. Penampilan headpiece Catherine Princess of Wales yang matching dengan putri semata wayangnya sungguh menarik perhatian. Apalagi sang putra sulung dari keluarga Wales juga mendapatkan peran penting di penobatan sang raja. Dirinya bertugas sebagai packboy sang raja yang tak lain adalah kakeknya sendiri. Lantas, bagaimana dengan Meghan Markle, Duchess of Sussex yang merupakan menantu sang raja lainnya? Dikabarkan, sang Duchess yang saat ini tinggal di belahan benua lainnya tersebut memutuskan untuk tidak datang pada penobatan sang ayah mertua dikarenakan hari penobatan jatuh pada hari ulang tahun putra sulungnya yang keempat. Namun, lepas dari itu semua, seperti yang sudah banyak diliput di media online maupun cetak, hubungan Meghan Markle, Duchess of Sussex memang kurang baik akhir-akhir ini semenjak sang Duchess terang-terangan mengatakan bahwa keluarga kerajaan Inggris rasis di wawancara yang dilakukan bersama Oprah. Namun, walau bagaimanapun, jika kami tim Story Dunia boleh berpendapat, sudah seharusnya menantu datang di acara penobatan yang mungkin hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Dan bagaimanapun, sang raja dulu pernah berjasa mengantarkan dirinya ke altar ketika ayah kandungnya sendiri pun enggan untuk mengambil tugas tersebut. Baiklah, itu adalah cerita singkat mengenai serba-serbi dari penobatan Raja Charles III. Momen akbar yang sangat jarang terjadi dan tentunya akan menjadi sejarah baru. Semoga sepenggal informasi ini dapat memberikan informasi mengenai sejarah dunia lainnya. Dan seperti biasa, semoga video kami selalu dapat memberikan hiburan yang informatif. Jangan lupa untuk meninggalkan pesan di kolom komentar dan nantikan video terbaru lainnya di channel tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.